Di video ini kita akan membuat eclair, jadi termasuk menggunakan adonan choux paste juga, tapi bentuknya panjang ya, memanjang seperti ini, dan bergaris bisa garis, bisa juga motif. Dan biasanya nanti akan diisi krim dan diberi topping, bisa coklat ganache atau buttercream. Nah, berbeda dengan kue sus yang klasik atau yang bulat, yang ini ya, untuk eclair itu kita ingin mempertahankan bentuknya, jangan sampai pecah ya, jangan nge-crack. Jadi kalau misalnya kue sus yang klasik yang biasa ini di oven dengan cara seperti di video 1, itu akan menghasilkan yang seperti ini kurang lebih. Jadi mengembang, jadi besar, kemudian ada ini ya, retak ya atau pecah, tapi tidak sampai bolong ya, seperti ini ya. Ini wajar ya, kalau tetap bulat itu malah kurang bagus untuk yang klasik. Tapi untuk eclair itu saya ingin yang tetap seperti ini. Nah, untuk menghasilkan yang seperti ini itu tidak bisa sama dengan yang klasik, harus ada perlakuan khusus, seperti memasukkan adonan ke dalam kulkas, kemudian nanti juga ditaburi dengan gula ya, supaya nanti ngembang tapi tidak nge-crack. Oke, karena saya sudah pernah membuat yang langsung dicetak kemudian langsung di oven, jadinya seperti ini, mengembang besar tapi retak ya. Ini kan kurang bagus ya, walaupun nanti akan ketutupan topping, tapi yang perfect itu ya yang seperti ini. Dan ini tanpa gula, terlihat juga sedikit perbedaan warnanya. Ini lebih golden brown di bagian ininya ya, garisnya ya. Jadi untuk yang eclair, ikuti tips atau prosedur membuat eclair. Yang pertama, untuk adonannya ini sama ya, sama yang di video 1, boleh menggunakan resep 1 maupun resep 2. Biasanya saya menggunakan yang resep 2, biar lebih kokoh, saya pakai resep 2. Tapi resep 1 pun tetap bisa jadi. Dan adonan ini setelah jadi dan dimasukkan ke plastik, tidak bisa langsung dipakai, tapi harus diistirahatkan dulu di kulkas, dipendingin ya, di chiller, bukan yang sampai beku, sekitar 1 hingga 2 jam. Ya, kita akan masukkan dulu ke chiller. Jadi kita simpan dulu di sini sampai minimal ya 1 jam hingga 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam tidak masalah. Kemudian untuk peralatannya yang disiapkan ada plastik segitiga yang untuk squidnya ya. Ini saya pakai yang 6B. Boleh yang 7FT juga. Dan loyangnya saya pakai yang bisa masuk ke freezer ya, karena nanti setelah dicetak adonannya dimasukkan ke freezer dulu. Kemudian untuk template-nya saya pakai manual menggunakan spidol seperti ini di atas kertas baking ya, di atas baking paper. Untuk panjangnya ini sekitar 10 cm ya, 10 cm. Kemudian ini paper mat-nya atau baking sheet. Bisa juga menggunakan yang silpat yang sudah ada cetakan eclairnya, itu akan jauh lebih mudah. Tapi karena saya di sini belum ada, jadi saya menggunakan manual cetakan seperti ini. Kita tunggu sampai 1 hingga 2 jam baru kita akan cetak eclairnya. Ya, setelah 2 jam ya, ini sudah dingin adonannya, bisa kita keluarkan dari chiller. Setelah itu kita siap-siap akan membentuk atau mencetak adonan. Nah, untuk adonannya diusahakan padat ya, tidak banyak gelembung-gelembung di dalamnya. Karena kalau banyak gelembungnya, banyak rongga udaranya, itu nanti eclairnya juga bisa pecah. Ini sudah lebih dingin, kita masukkan ke sini. Jadi karena lebih dingin, sedikit lebih padat, ini akan lebih mudah saat dicetak. Jadi tidak terlalu encer ya. Nah, untuk membentuknya, perhatikan ya, sudutnya sekitar 45 derajat. Disemprotkan seperti ini teman-teman.
ya, berhenti, kemudian ditarik pelan-pelan seperti itu. Sekali lagi, ini ya, perhatikan garisnya, nggak kelihatan garisnya. Ini boleh juga pakai gunting ya, gunting. Kalau masih bisa ditarik, tarik lagi. Jadi untuk tekanannya usahakan konstan sambil ditarik pelan-pelan supaya bentuknya bisa lurus dan rata. Kalau misalnya ada yang kurang lurus atau misalnya masih latihan di tengahnya mungkin lebih besar, lebih gendut ya di tengah, atau ada yang lebih tipis, itu boleh diambil ya, diulang, itu tidak masalah. Ya. Selanjutnya kita akan rapikan dengan jari tangan yang dibasahi air ujungnya ya. Nah, setelah rata ya, sini sudah tidak lancip, ini kita akan taburi dengan icing sugar ya, atau dengan gula halus. Nah, untuk gula halusnya bisa pakai saringan seperti ini atau menggunakan ayakan, tapi jangan terlalu tebal ya. Oke, kita taburi dengan gula ya, tipis-tipis tapi merata. Gula ini saat di oven akan membentuk seperti lapisan karamel tipis yang itu akan mencegah cracking ya, jadi adonannya tidak nge-crack. Usahakan sih bisa sampai ke samping-sampingnya, biasanya itu agak susah harus dimiringkan. Ini kalau sudah didiamkan biasanya akan larut ya gulanya, jadi tidak kelihatan lagi. Kalau sampingnya mau ditaburi juga boleh, tapi harus pelan-pelan ya, jangan sampai terlalu tebal. Karena biasanya di bagian yang tidak ada gulanya, itu bisa juga sedikit pecah. Setelah ditaburi dengan gula seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan ke freezer. Jadi kita simpan ke freezer supaya lebih padat, dan nanti saat di oven itu akan ngembang pelan-pelan dan tidak sampai nge-crack ya. Jadi nyimpannya di freezer ya supaya cepat. Ini yang untuk membuat agak beku tapi tidak sampai keras banget.
Ini ditunggu sekitar 20 sampai 30 menit. Sambil menunggu adonan eclair di freezer, kita bisa mulai memanaskan oven. Ya, ovennya akan kita panaskan api atas bawah. Suhunya 200 derajat Celcius. Kalau yang ada kipasnya tidak perlu dinyalakan ya. Jadi atas bawah saja tanpa blower atau tanpa fan. Dan mulai kita panaskan. Jadi sekitar 20 sampai 30 menit kita bisa memanaskan sampai benar-benar panas ya. Apalagi kalau yang oven listriknya yang low watt, itu harus memanaskannya biasanya lebih lama sampai tercapai suhu 200 derajat dan stabil. Ini kita tunggu sambil menunggu adonannya di freezer. Setelah 30 menit, ini kita bisa keluarkan dari freezer. Ya, ini adonannya sudah keras ya, tapi tidak yang beku, masih agak lembek sedikit, tapi tidak terlalu kaku. Kalau membuatnya lebih kecil dari ini, didiamkannya bisa cukup 20 menit saja. Tapi kalau misalnya freezernya kurang dingin, mungkin akan lebih lama. Ini boleh dilepas dulu ininya, diambil ya, template-nya, cetakannya. Lalu kita masukkan ke dalam oven yang tadi sudah dipanaskan sampai suhu 200 derajat Celcius. Nah, biar nggak terlalu panas, biasanya saya akan double loyangnya. Jadi bawahnya nggak cepet gosong. Ya, di sini ovennya sudah panas. Saya letakkan di rak tengah. Rak tengah oven saya itu agak ke bawah ya. Jadi seperti di bawah. Sebenarnya ini rak tengah. Ini sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Untuk raknya bisa bawah atau tengah. Yang penting jangan di atas. Lalu ditutup dan suhunya dari 200 kita turunkan ke 170 derajat. Atas bawah sama 170. Dan tidak boleh menyalakan kipas ya. Kalau ada kipasnya nanti yang crack biasanya. Ya. Kita oven sekitar 30 menit. Nanti 30 menit atau 25 menit dicek dulu. Kalau perlu diputar, setelah 30 menit atau 20 menit itu baru boleh diputar. Ya. Kita timer nanti. Tunggu sampai matang. Setelah 33 menit ya, ini seperti ini sudah kecoklatan. Kalau mau lebih coklat lagi boleh di oven lagi dengan suhu 150. Jadi nanti agak lebih coklat lagi atasnya. Tapi kalau sudah kokoh dan sudah benar-benar seperti ini, sebenarnya sudah boleh dikeluarkan dari oven. Ya. Oke, jadi untuk eclairnya hasilnya seperti ini, mengembang tapi tidak crack seperti yang bulat klasik ya. Kalaupun ada sedikit crack itu biasanya karena taburan gulanya mungkin kurang tebal, seperti ini sedikit ya. Ini masih wajar. Kemudian ini ya ada sedikit seperti ini juga masih wajar ya, nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada sedikit crack ya, misalnya ini seperti ini, itu biasanya karena taburan gulanya mungkin kurang tebal ya, hanya sedikit atau tidak terkena gulanya, nggak masalah. Yang penting tidak crack sampai pecah semuanya, itu sudah bagus. Nanti juga akan kita tutup dengan coklat ganas atau menggunakan whipped cream ya, krim kocok.